Baik Pak, tadi kita sempat bahas alur di mana LPSK itu kemudian memproses laporan dari pelapor gitu. Bayangan saya LPSK ini semacam apa ya, mengantar pemohon untuk bisa melapor ke kepolisian gitu. Tapi ternyata prosesnya juga apa ya, tidak selalu misalnya LPSK itu yang kemudian mendampingi si pelapor, tapi dalam kasus tertentu LPSK itu juga aware sebetulnya dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat walaupun pemohon itu belum melaporkan kasusnya gitu ya. Dan praktik seperti itu sebenarnya jadi sesuatu yang ini ya, sesuatu yang juga dilakukan oleh LPSK gitu ya, dengan aware dengan kasusnya dulu gitu ya Pak. Iya betul. Jadi memang kalau kita bicara normatifnya, sebagaimana diatur oleh undang-undang, itu karena sifatnya voluntary, sukarela dari si pihak yang membutuhkan LPSK. Jadi yang aktif itu yang membutuhkan LPSK dulu. Siapa subjeknya? Korban, saksi, pelapor, ya kan, atau ahli. Itu mereka yang harus aktif dulu ke LPSK. Setelah ada perkara pidana, setelah perkara pidana itu dalam konteks LPSK diperhitungkannya sejak ada laporan polisi. Jadi ada hal perkara pidana yang proses perkara pidana dilaporkan dulu oleh si masyarakat ini, ya kan. Kemudian dia baru kemudian mengakses ke LPSK. Nah, itu prosedurnya berdasarkan undang-undang. Nah, tapi dalam prakteknya di beberapa kasus, ya, ada kasus korupsi, ada kasus perdagangan manusia yang saksi atau korbannya belum lapor ke aparat penegak hukum, ya, dia udah ke LPSK duluan, ya kan? Karena dia mungkin takut segala macam terhadap proses hukum itu, dia belum lapor ke polisi, belum lapor ke KPK atau aparat hukum yang lain, dia cenderung ke LPSK, gitu loh. Ketika kami dengar ceritanya, ya, dan kami yakini peristiwa hukumnya ini kuat, kami ambil inisiatif, walaupun tidak diatur oleh undang-undang. Jadi kami nemenin si korban ini untuk buat laporan polisi, gitu loh. Ya, ke KPK atau ke polisian, pokoknya ke pihak-pihak yang terkait lah untuk itu. Jadi peluang itu juga terbuka, ya. Kesempatan itu terbuka. Saya nggak tahu kebijakan itu masih diterapkan atau tidak, gitu. Berarti ada sisi proaktif dari LPSK gitu ya, untuk datang langsung juga ke pemohon gitu ya, menawarkan bantuan hukum juga gitu ya. Itu dimungkinkan. Biasanya pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik, ya. Pada kasus yang sudah menjadi bahan pembicaraan pemberitaan segala macam yang dari sisi korban atau pihak terkait dari peristiwa itu belum ada pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK. Gitu. Karena kalau terjadi situasi itu biasanya kami yang ambil inisiatif. Jadi kami yang ambil inisiatif, LPSK yang ambil inisiatif yang mendatangi korbannya untuk menawarkan apakah mau mengajukan permohonan perlindungan atau tidak. Gitu. Jadi kami punya kesadaran lah bahwa belum tentu semua orang Indonesia, belum tentu semua korban pidana tahu LPSK. Ya kan, sehingga kami harus proaktif untuk menemui mereka, menawarkan apakah mereka mau mengajukan perlindungan atau tidak. Membangun awareness-nya tadi itu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita banyak bicara soal pelapor dari sisi individunya, kira-kira dari sisi institusinya sendiri itu pernah nggak yang kemudian ngajak LPSK untuk bantu mereka gitu, untuk misalnya menganalisis kasusnya, tadi melakukan pemetaannya, apakah ini sudah bisa disebut sebagai kasus pidana dan sebagainya. Kalau dalam aturan main tadi yang sudah kita jelasin soal sistem peradilan pidana kan sebetulnya yang kemudian melakukan penyelidikan dan sebagainya itu adalah pihak polisian gitu. Nah, adakah misalnya kasus tertentu di mana polisian itu sebagai institusi kemudian juga mengajak LPSK gitu untuk bekerja sama menganalisis kasusnya ini, atau mungkin juga dari luar itu institusi lain yang kemudian mengajak LPSK untuk bekerja sama untuk kira-kira kasus-kasus yang mereka dapat ini tuh bisa disebut sebagai kasus pidana atau tidak gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Edwin seperti apa tuh Pak? Ya, kalau menyangkut otoritas penegakan hukumnya tentu ada di
polisi, jaksa, KPK ya. Yang kami juga tidak bisa mencampur di soal itu. Tetapi dalam beberapa kasus ada concern yang berbeda-beda. Misal pada kasus perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang itu umumnya polisi aktif untuk mendorong LPSK melindungi korbannya. Jadi mungkin nyaris semua perkara tindak pidana perdagangan orang atau singkat TPPO, ya misalnya yang ada di Mabes Polri, di Barreskrim, itu korbannya ada di LPSK dan perlindungan LPSK. Gitu. Pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, misalnya, itu Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, ya, atau kemudian juga ada instansi di tingkat daerah, provinsi, provinsi dan kabupaten, itu yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak itu aktif mengajukan permohonan perlindungan itu para korbannya. Di isu lain bisa terorisme. Di terorisme itu ya pihak misalnya Densus kadang-kadang juga aktif untuk meminta LPSK melindungi saksi mereka, ya, untuk proses di penyidikan maupun persidangan. Gitu. Uniknya di soal terorisme ini, beberapa yang direkomendasikan untuk dilindungi itu malah terpidana. Terpidana karena diminta jadi saksi untuk perkara terdakwa dari perkara tersebut, ya, perkara terorisme itu. Jadi ya LPSK jadi melindungi terpidana bukan dalam status terpidananya, tapi status dia sebagai saksi atas perkara yang sedang disidangkan, ya, atas terdakwa lainnya. Gitu loh. Biasa alasannya kenapa tuh? Kalau misalnya pada akhirnya terpidana yang kemudian dimohonkan untuk dilindungi gitu sebagai saksi. Saya rasa mungkin memang keterbatasan informasi ya tentang peristiwa itu yang hanya ada di kalangan mereka. Oke. Gitu. Jadi keterbatasan saksi kan. Jadi yang tahu terhadap si pihak terdakwa yang sedang sidang itu ya mereka saat ini sudah jadi terpidana. Tahu perannya apa itu ya, yang saat ini juga sudah jadi terpidana yang tahu tentang si terdakwa. Sehingga si terpidana itu yang dimajukan sebagai saksi. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bicara soal ada banyak kasus lah ya. Secara pembiayaan sendiri gitu ya, mekanisme pembiayaan dan sebagainya. Ini kan kumpulan kasus yang diterima ini kan bukan kasus yang dalam tanda kutip bukan kasus yang murah gitu ya, yang affordable buat LPSK gitu. Yeah. Nah, dari segi pembiayaan sendiri kira-kira gimana tuh mengalokasikan biaya yang dipunyai LPSK untuk menangani berbagai kasus ini gitu. Entah misalnya itu soal kasus yang tadi ya, ada terorisme, ada kasus kekerasan seksual juga. Lalu juga LPSK juga ikut menangani ini kan kasus yang pelanggaran HAM berat gitu ya. Yeah. Yang beberapa penyintasnya itu masih dibantu untuk misalnya pembiayaan dia butuh usaha apa, terus juga perawatan psikososial dan psikologisnya. Yeah. Nah, mekanisme pembiayaan dari LPSK itu seperti apa tuh? Misalnya untuk memetakan bahwa apakah mungkin ada prioritasnya, apakah semua dibagi rata gitu, atau seperti apa kalau soal pembiayaan? Dan apakah pembiayaan itu tuh berkelanjutan gitu? Karena mungkin bayangan saya ini kita hanya misalnya membiayai kasus-kasus ini dalam periode waktu tertentu, tapi setelah periode ini lewat kita ganti fokusnya gitu. Jadi ini tidak dibiayai lagi gitu. Ini mungkin akan menjadi tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah daerah misalnya. Nah, kalau dari sisi mekanisme pembiayaan sendiri di LPSK itu seperti apa terkait dengan kasus-kasus yang ditangani gitu? Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sumber dana LPSK itu APBN. Oke. Ya. Sumber dana APBN. Dari sumber dana itu, dari APBN itu sebenarnya untuk organisasi semacam LPSK dibanding kementerian lembaga lainnya, anggaran LPSK itu termasuk kecil. Berapa Pak?
Mungkin kalau sekarang sekitar 250 miliar. Oke. Ya. Termasuk kecil. Kenapa kecil? LPSK itu saat ini utamanya dari Jakarta. Oke. Walaupun ada juga di Medan, kemudian di Jogja. Oke. Ya. Yang eksis anggaplah ini aja. Ya, sekalipun sedang juga dibuka cabang-cabang di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan yang lainnya. Tapi yang eksis misalnya Medan sama Jogja saja. Nah ini seluruh Indonesia, ya kan, peristiwanya. Bahkan ada beberapa peristiwa yang di zaman saya atau itu berapa kali itu lintas negara, gitu. Dari sisi jumlah permohonan yang masuk ke LPSK itu semakin tahun pertumbuhannya cukup baik terus ya, menandakan semakin banyak orang yang kena LPSK. Ya, hal yang saya tarik lebih positif adalah bahasanya semakin banyak orang yang sadar hak bahwa negara punya kewajiban, mereka punya hak, gitu. Sehingga mereka kemudian menuntut pada LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Jumlah permohonannya cukup tinggi, yang masuk ke LPSK bisa di angka 10.000 mungkin per tahunnya, ya, dari seluruh Indonesia. Gitu. Dan permohonan itu ya, belum perlindungan. Gitu. Itu kan permohonan itu bisa ditolak, bisa diterima. Ya. Perlindungannya angkanya bisa ribuan, bisa di angka 5.000 atau 6.000. Yang tadi salah satu yang disinggung oleh Matthew soal apakah perlindungan itu dihentikan di periode yang dari periode sebelumnya, kemudian masuk periode yang baru, apakah yang periode sebelumnya dihentikan semua atau seperti apa ya? Nah, ini nggak begitu. Jadi kami mewariskan, atau bukan hanya mewariskan, pada prinsipnya perlindungan itu masih diberikan sepanjang masih berdasarkan masih dibutuhkan oleh pemohonnya atau terlindungnya, dan menurut analisa LPSK masih dibutuhkan. Gitu loh. Tapi apakah punya standar waktu? Punya. Standar waktunya, kami punya standar waktunya per 6 bulan. 6 bulan itu dijalankan, 6 bulan itu dimonitoring, dan 6 bulan itu dievaluasi. Gitu loh. Ya. Apakah nanti kemudian dilanjutkan atau dihentikan? Ya. Nah kalau dilanjutkan, dia akan terus berlanjut. Bahkan ada perlindungan terhadap beberapa kasus tertentu, saksinya kita lindungi sampai dengan lebih dari 10 tahun. Karena perkaranya beranak pinak, dia masih terus jadi saksi di perkara korupsi, gitu loh, ya kan? Yang ada perkara korupsi yang seperti itu. Selama 10 tahun masih jalan gitu. Masih jalan. Masih ada perkara yang turunan dari perkara itu masih terkait, ya kan? Yang bisa dilindungi itu. Saya pikir mungkin 7-8 tahun dia masih berlanjut itu, bukan 10 tahun ya. Nah, artinya kalau perlindungan di LPSK itu berbeda dengan model perkara pidana. Perkara pidana itu berhenti, ya, atau baik pidana maupun perdata. Kalau disebut dengan inkrah. Inkrah itu berkekuatan hukum tetap. Artinya udah terakhir udah selesai, tutup buku. Nah, kalau di LPSK walaupun perkaranya inkrah, belum tentu tutup buku. Gitu. Karena mungkin ancamannya masih ada. Mungkin situasi akibat dari peristiwa pidana itu terhadap fisiknya masih ada. Untuk kebutuhan rehabilitasi medis ya. Mungkin situasi traumatiknya untuk kebutuhan psikisnya masih ada. Akibat peristiwa itu walaupun sudah inkrah. Sehingga masih dibutuhkan rehabilitasi psikologis. Gitu loh. Jadi kalau LPSK tidak mengikuti mekanisme inkrah tadi, kalau mekanisme inkrah itu titik tutup buku. Nah, gitu loh. Jadi walaupun inkrah di LPSK orangnya atas perkara itu masih ada, gitu dalam perlindungan LPSK. Nah, katanya kalau soal pembiayaan selain APBN, ya tadi disampaikan Matthew benar, beberapa kasus kita melibatkan kementerian, melibatkan pemerintah daerah untuk terus serta memberikan pembiayaan, gitu loh. Misalnya ada korban yang butuh penanganan medis, kita minta pemerintah pusat
Kementerian Kesehatan, share dong, berbagi dong beban untuk supaya nanggung biaya untuk korban ini. Begitu juga pemerintah daerah, gitu loh. Nah, nggak semuanya sih dikasih. Ada ya pemerintah daerah yang top, yang cakep, yang keren, punya perhatian terhadap korban, banyak yang enggak. Gitu. Pemerintah pusat juga di tingkat kementerian juga sama seperti itu. Gitu. Pemerintah daerah yang bagus perhatiannya atau terhadap korban itu mungkin ada ya banyak ya. Yang saya ingat Pemda DKI bagus, Bekasi bagus, kemudian Tangerang juga bagus gitu loh. Jadi ada, kalau kita minta supaya mereka juga ikut serta menanggung pembiayaan terhadap warganya yang jadi korban pidana, mereka mau gitu loh. Jadi nggak hanya ngandelin LPSK, gitu loh. Ya kan? Tapi beberapa orang-orang kepala daerah yang terkenal sering tampil di TV yang kesannya tuh sangat humanis, banyak juga yang bohong. Gak punya perhatian terhadap korban, terhadap warganya jadi korban peristiwa pidana, gitu loh. Ya. Gak mau, nggak patungan gitu. Gak mau patungan, gitu loh. Dan tadi yang Matthew bilang kan, kalau ya gini aja, ya misalnya ya, secara umum yang paling banyak masuk itu adalah peristiwa korban kekerasan seksual. Yang paling banyak jadi korbannya dari kekerasan seksual itu adalah usia anak. Yang masuk LPSK ya, saya tidak katakan bahwa korban kekerasan seksual terbesarnya adalah anak. Tetapi kalau angkanya di LPSK itu entah kenapa ya bisa menggambarkan atau tidak secara langsung saya nggak tahu. Tapi paling besar itu yang masuk adalah kalau korban kekerasan seksual itu anak. Itu bukan yang dewasa. Itu banyak banget. Ya. Nah, yang menyedihkan tuh yang juga sering terjadi di perkotaan, yang juga biayanya besar kadang-kadang. Kalau yang itu sih masih bisa berbagi dengan pemerintah daerah. Itu kadang-kadang yang itu loh, model di Jogja itu apa namanya, yang asal bacok tuh. Kreti. Oh, Kreti. Kreti itu ada beberapa waktu itu seperti menular, termasuk di Jakarta. Ada daerah-daerah yang sering terjadi di Jakarta Selatan misalnya, yang peristiwa itu akan terjadi pada Sabtu dini hari, pada Sabtu menjelang dari sekitar jam 2 sampai jam 4, atau hari Minggu, ya kan? Dari jam itu juga di tempat-tempat tertentu. Yang orang nggak ada salah, nggak ada masalah, dibacok gitu. Ya kan? Nah itu di beberapa daerah juga terjadi, termasuk juga yang korban geng motor segala macam, ya kan? Nah, ya tadi saya bilang ada daerah-daerah yang punya perhatian terhadap pemerintah daerah punya perhatian terhadap korbannya, ada yang sama sekali. Yang akhirnya pasti harus tanggung, gitu loh. Gitu. Berarti beban biayanya besar dan memang harus dibantu juga gitu. Iya, selain itu bukan hanya kementerian dan pemerintah daerah ya. Kami juga ngajak ini pemerintah negara, LPSK negara ngajak lembaga filantropi. Jadi misalnya ada rumah korban yang mau rubuh, ya kan? Atau ada korban yang bisa, tadi saya bilang bisa punya kemampuan masak atau menjahit, tapi dia nggak punya alatnya, ya kan? Kami harus biayai. Kan ada bahasa kami itu rehabilitasi psikososial. Nah, psikososial itu ada potensi ini. Nah, kami ajak tuh, kami libatkan misalnya ya ada pegadaian. Pegadaian mesti di bawah negara lah ya. Ada yang bukan di bawah negara, misalnya ada Basnas mesti di bawah negara lah ya. Ada dompet duafa
Oke. Kemudian Lazismu, lembaga zakat sedekah Muhammadiyah. Gitu. Jadi lembaga filantropi juga kami ajak gitu. Untuk ngebantu korban gitu. Untuk memenuhi ya itu lagi-lagi kebutuhan biaya tadi gitu ya, harus nyari juga gitu. Nah, baik Pak, mungkin setelah tadi kita tahu gambaran besarnya soal sistem peradilan pidana di Indonesia itu, saya mungkin mau nyoba membahas kasusnya sendiri gitu ya. Jadi saya telah buat bahas 2 kasus, tapi saya pertama akan membahas ini dulu. Yang pertama adalah tragedi Kanjuruhan gitu di tahun 2022. Di sini saya sempat sedikit nyatat aja. Jadi di tahun 2022 itu 1 Oktober itu setelah tragedi ada sekitar 135 orang yang meninggal. Ada 96 yang luka berat, ada 484 korban luka ringan gitu. Nah, di awal tahun ini di bulan Januari itu putusan restitusinya udah keluar gitu ya. Jadi ada biaya ganti ruginya gitu ya. Ada 1,02 miliar yang dimana ini jauh dari angka yang dimohonkan oleh LPSK gitu ya. Sini ada 17,5 miliar gitu. Yang dibagi ke 71 pemohon. Jadi ada 63 korban meninggal itu dapat 15 juta masing-masing, lalu untuk korban luka-luka itu 10 juta, ada 8 korban. Yang mana biaya restitusi ini tuh ditanggungkan ke 5 terpidana. Yang mana masing-masing pidana ini akan membayar 25 juta gitu. Nah, sebelum membahas soal angka-angka ini, yang menurut saya juga lebih penting kan sebetulnya di luar angka-angka ini ada nyawa gitu, ada nyawa yang hilang gitu. Nah, mungkin Pak Edwin bisa cerita pada saat kasus ini kemudian diterima dan LPSK membantu untuk menggawangi kasus ini, ceritanya seperti apa tuh Pak, dari awal kemudian permohonan ini diambil sampai pada saat terakhir mungkin di 2025 ya, atau mungkin sejauh periode Pak Edwin jadi wakil LPSK itu prosesnya seperti apa dari awal sampai untuk kasus Kanjuruhan ini? Ya, jadi kasus peristiwa Kanjuruhan itu kami pakai mekanisme proaktif. Jadi tidak ada permohonan perlindungan yang diajukan oleh korbannya. Peristiwa tadi kan 1 Oktober. 1 Oktober, 2 Oktober kami sudah di Malang. Kebetulan saya yang turun. Gitu. Jadi kami 2 Oktober sudah di Malang. Kenapa kami 2 Oktober sudah di Malang? Dari peristiwa yang mengakibatkan 135 orang meninggal, patut diduga ada terjadi peristiwa pidana. Logikanya gitu. 135 orang meninggal, patut diduga terjadi peristiwa pidana. Jadi kami ambil inisiatif proaktif untuk turun ke lapangan. Gitu. Sayangnya antara keramaian di dunia sosial dan situasi di lapangan itu agak berbeda ya. Berbeda gini. Kalau di media sosial kan tuntutan terhadap keadilan itu tinggi banget ya. Kayaknya banyak orang juga mau lah jadi saksi atas peristiwa itu ya. Karena kan penontonnya banyak, juga penonton bola ya kan. Gitu. Ketika kami di lapangan ketemu dengan para fans sepak bola tersebut ya. Ternyata sebagian besarnya nggak mau jadi saksi, tidak mau jadi saksi, gitu. Jadi mau cerita, tapi nggak mau jadi saksi, gitu. Jadi kalau mau jadi saksi tunjukkan dia jadi. Kalau cerita mau, tapi kalau seandainya kami tawarkan, kami sampaikan ke penyidik, kemudian Bapak dipanggil jadi saksi, mau nggak? Tapi nanti kami dilindungi. Janganlah Pak, yang lain aja Pak. Gitu. Jadi banyak dari fans sepak bola itu ya begitu yang saya ketemu waktu itu ya. Yang beberapa hari kemudian yang dalam konteks saksi atau dari peristiwa itu yang ada di Stadion Kanjuruhan, yang berani itu yang dari kalangan mahasiswa, dari anak-anak mudanya, dari kalangan mahasiswa, ada juga pelajar gitu.
yang lebih berani jadi saksi. Gitu. Nah, itu satu hal yang kesulitan yang kami hadapi ketika di lapangan. Waktu itu perkara belum ada tuh, tapi kami yakin bahwa ini pasti jadi perkara pidana lah, kalau sikap orang mati ya. Kemudian kita kan juga ke lapangan tuh, ke Stadion Kanjuruhan. Ya kita melihat ya itu sendal, sepatu berserakan di mana-mana. Ya. Kemudian kita perhatikan soal pintu keluarnya, soal kecuraman tangganya. Ya. Ada di lapangan tuh ada botol-botol seperti botol minuman keras, ya kan? Misalnya apa ya, vodka, Pamensen, segala macam model gitu ya. Yang saya perhatikan itu memang agak unik. Ini botol dibilang botolnya penonton, tapi kalau dilihat botol tuh burem, kotor, coklat. Itu loh. Maksudnya kalau botol itu yang bawa penonton, harusnya botol itu bersih. Gitu. Ternyata kan kemudian dikonfirmasi ya. Kan sebelumnya polisi bilang bahwa penonton bawa minuman dan mabuk ya kan. Kemudian terkonfirmasi bahwa botol itu sebenarnya memang bukan botolnya penonton. Itu botol memang ada pembibitan tanaman dipakai botol itu. Makanya waktu saya di lapangan, botol itu memang sepertinya memang kotor, kecoklatan gitu, kayak memang kena tanah gitu loh. Gitu. Memang polisinya nggak ada, tapi kelihatan bahwa itu bukan botol yang baru dipakai gitu loh. Udah botol lama gitu loh, ya kan. Jadi itu yang kemudian konfirmasi bahwa memang itu bukan botol ya penonton, itu memang botol untuk pembibitan gitu loh, ya kan. Kami dalamin ya. Kami mendalami, saya sampai kita membaca sampai dengan pertama pertanyaannya gini, mekanisme pengamanan dalam suatu pertandingan sepak bola itu seperti apa sih? Apa ininya, prosedurnya, protapnya seperti apa? Itu yang kami cari, ya kan? Setelah itu kami dapat namanya RENPAM, rencana pengamanan. Nah, rencana pengamanan itu ada organisasinya, ada penanggung jawabnya, ada cara kalau ada peristiwa atau ada caranya juga, gitu loh. Termasuk ya ada inilah dari awal pintu dari stadion itu dibuka ya untuk penonton masuk sampai pertandingan selesai. Sampai penonton keluar itu seperti apa, itu sudah diatur. Gitu. Siapa yang ada di titik A, B, C, D ada diatur semua, disembunyikan. Gitu. Ya itu yang saya baca, kita pelajari, ya sehingga kemudian tahu nih, oh ada posisi ini juga yang penting ternyata. Steward itu yang pakai rompi hijau apa oranye ya ternyata prosedur internasionalnya itu sebenarnya kalau ngomong internasionalnya yang ada di lapangan itu cuma steward. Gitu loh. Kalau ngomong aturan FIFA-nya itu nggak ada polisi, nggak ada alat kekerasan, nggak ada polisi, nggak ada alat kekerasan di dalam stadion. Itu kalau mau, ya kan, yang paling punya peran utama untuk soal itu hanya steward. Gitu. Nah, pertanyaannya pada saat peristiwa itu stewardnya ada di mana dan peristiwanya ada di mana. Nah itu kami cari-cari sampai ketemu dengan sebuah video. Sebuah video bisa menggambarkan bahwa di titik mana itu ternyata ketika penontonnya belum semua keluar, stewardnya udah nggak ada. Gitu. Karena steward itu kan sebenarnya dia mengiringi penonton di luar pagar, tapi dia mengiringi penonton di luar pagar, ya. Gitu loh. Nah di titik itu pertama peristiwa terjadi karena stewardnya sudah nggak ada. Gitu loh. Ya kan. Jadi kami pelajari itu sampai nontonnya pelan-pelan banget. Ya. Maksudnya kami hitung per detiknya, bukan menit. Kami hitung per detiknya.
Ya. Per 2 menit, per 2 detik ada peristiwa, per detik ada peristiwa apa dari video itu kami pelajari. Gitu. Ya. Ya tadi walaupun saya bilang kita bukan penyidik, tapi kita pengen tahu apa sih sebenarnya terjadi ya kan, gitu loh. Yang kemudian kan termasuk kita juga yang mendampingi korban ya, itu lapor polisi, gitu loh. Jadi 2 hal yang tadi kita bicarakan, satu proaktif, 2 belum ada lapor polisinya, kami dampingi korbannya lapor polisi, gitu loh. Ya, itu kami lakukan di Kanjuruhan, gitu loh. Ya memang sayangnya kemudian menurut saya peristiwa Kanjuruhan yang sangat tragis ya, sebagai peristiwa besar di tingkat dunia, peristiwa dengan korban terbesar ya pada perhelatan persepak bolaan, itu berujung dengan proses pidana yang seperti penanganan kecelakaan lalu lintas. Pertanggungjawabannya cuma sekedar kayak korban pelaku dari peristiwa tabrak lari atau kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian. Tidak menyentuh secara menyeluruh tentang pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Jadi 135 orang itu dari yang meninggal tidak tergambar ya dari vonis yang dijatuhkan pada para pelakunya, termasuk dari jumlah pelaku yang diajukan ke pengadilan. Gitu. Belum lagi kalau tadi kita ngomong restitusinya, gitu. Itu jauh banget, gitu. Karena restitusi itu juga lahir dari nilai kerugian korban yang LPSK punya kewenangan untuk menghitungnya. Jadi di LPSK saja kalau ada yang meninggal, kami sudah punya angka itu berapa. Jauh lebih tinggi dibanding angka jasara harja. Restorasi jasara harja kami jauh lebih tinggi dibanding itu. Ya, angka luka segala macam udah kami hitung. Ya. Jadi restitusi itu ya kalau cuma dapat segitu juga kecil banget ya. Bahkan karena restitusi itu kan dibayar oleh pelaku. Karena kalaupun nggak dibayar, biasanya dalam putusannya, coba dibaca lagi, ada nggak subsidiar? Kalau nggak dibayar, subsidiarnya cuma 3 bulan kurungan. 3 bulan? Iya. Ya kan? Jadi banyak pelaku terdakwa terpidana yang lebih memilih subsidi dibanding bayar. Sebenarnya 3 bulan kurungan. Jadi dia tidak bayar restitusi. Kalau bicara soal kasus tadi, kira-kira dari pengamannya Pak Edwin, proses komunikasi dengan pihak kepolisian gitu ya, antara LPSK dan kepolisian itu seperti apa ya, dan mungkin pada saat itu proses komunikasi dan koordinasi segala macamnya, tantangannya apa yang muncul? Karena tadi Pak Edwin juga sempat menyinggung kasus sebesar ini dengan korban jiwa yang banyak seperti ini itu diperlakukan seperti kasus biasa aja gitu. Apalagi dari lokasi kejadiannya aja ada banyak mungkin hal atau aturan yang tidak ada di lapangan gitu. Kayak misalnya ada beberapa aturan yang ternyata jauh dari standar FIFA dalam hal ini ketika menghelat pertandingan sepak bola gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Edwin sendiri, proses koordinasinya seperti apa, lalu tantangan-tantangan yang muncul itu seperti apa, sehingga ketika diputus di pengadilan itu rasanya tidak maksimal gitu. Ya, ketika itu kan juga di Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD bikin tim pencari fakta. Dan kami termasuk yang dimintakan keterangan atau informasi terkait dengan peristiwa ini. Jadi kami sudah sampaikan, sudah jelaskan temuan kami atas peristiwa ini kepada tim pencari fakta bentukan Kemenko Polhukam. Hal yang sama juga sudah kami sampaikan kepada penyidik ketika kami tadi saya sampaikan bahwa kami bantu
mendampingi korbannya untuk melapor polisi. Bahkan kemudian ditindaklanjuti dengan adanya proses penyidikan, kami juga mendampingi mereka untuk memberikan kesaksian. Ya. Tapi kan posisi LPSK itu karena bukan penyidik, bukan terjusia, kami kan nggak bisa masuk pada hal yang bersifat substansi kan. Yang menentukan tersangka ya polisi, yang menentukan terdakwanya ya jaksa, gitu. Yang pada akhirnya menentukan putusannya ya hakim. Gitu. LPSK hanya berada di luar ruang itu. Gitu. Walaupun sebenarnya bergerak juga dengan mandat tadi ya, dengan UU tahun 2014 itu nomor 31 itu. Tapi dalam praktiknya tetap dianggap sebagai institusi yang berada di luar tadi ya, di luar koridor aturan tadi gitu ya. Kalau misalnya tadi kita bicara soal ada polisian, ada jaksa dan seterusnya gitu. Ya kalau ngomong legalnya kan, legal formalnya kan memang otoritas itu, kewenangan itu untuk pro justisia, untuk proses penegakan hukum itu ada di mereka, ada di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, gitu lah. Bahwa kami punya fakta, apakah fakta itu mau digunakan atau tidak itu ya tergantung yang punya otoritas, gitu. Dan kalau misalnya Pak Edwin punya bayangan gitu ya, kira-kira apa sih yang kemudian bisa dibicarakan lagi dari kasus Kanjuruhan supaya putusan pengadilannya itu bisa maksimal gitu? Apa sih hal yang tidak disinggung selama proses persidangan pengadilan dan sebagainya gitu, yang rasanya ini perlu diangkat lagi, dibicarakan lagi supaya orang-orang tuh aware dengan masalah ini gitu. Dan mungkin ke depan ketika menemukan kasus serupa, tuntutan selanjutnya adalah tuntutan yang maksimal gitu, nggak sekedar tuntutan yang kesannya main-main gitu lah. Jadi kalau misalnya Pak Edwin bisa membayangkan dari kasus ini, sebetulnya kita bisa mulai dari mana sih untuk membicarakan lagi tragedi Kanjuruhan ini? Apa yang belum selesai? Apa yang perlu dibicarakan ulang gitu? Ya, di peristiwa Kanjuruhan itu, kita semua sampai sekarang masih bisa menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Kalau ada keseriusan kita mengidentifikasi pelaku lapangan saja, tentu lebih dari jumlah itu. 6 loh saat ini. Ya. Belum lagi kalau pertanggungjawabannya komando. Pertanyaan kan siapa yang memerintahkan, gitu loh. Atau mengapa kemudian kepolisian ketika itu perlu membawa segala macam alat-alat kekerasan ya, seperti penembakan gas air mata dan segala macam gitu loh. Nah, pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban struktural atas peristiwa itu seharusnya bisa dihadirkan. Ya menurut saya sih nggak cukup. Ya, artinya 6 terpidana, 6 terdakwa itu tidak menggambarkan itu. Kemudian dengan proses yang kurang transparan. Bagaimana ketika itu juga rekonstruksinya dilakukan di Mabes Polri loh, di Polda Surabaya, di Polda Jawa Timur, tidak dilakukan di lapangan Kanjuruhan, gitu. Dan penglibatan para pihaknya juga kurang, terkesan tertutup. Di sisi lain yang juga bikin miris ketika tingkat pertama, kalau kita masih ingat putusan hakim itu pada salah satu berkas perkara menyatakan yang salah itu angin. Iya, juga. Beritanya juga. Hah? Ada beritanya juga. Iya. Ya, yang salah itu angin, gitu. Jadi bukan penembakan gas air mata itu yang salah, tapi angin yang salah bawa gas air mata itu ke arah penonton, gitu. Padahal tadi saya katakan sampai hari ini, ya kan, dan sampai besok akan datang, ya kan, kita masih bisa melihat lagi video itu, ya kan, bagaimana peristiwa itu terjadi, gitu. Ya. Jadi kok kemudian ada putusan hakim yang bilang itu karena salahnya angin, gitu.
maksud saya nggak mau bilang bahwa ini hanya ada masalah di satu institusi, enggak. Gitu. Ini sabrak-abrak dan jadi paket gitu masalahnya. Ya. Yang membuat ya banyak orang jadi hopeless yang nggak punya harapan ya bahwa mau peristiwa spiral ini matinya 135 orang. Berakhirnya cuma segini. 135 nyawa melayang hanya jadi angka. Ya. Berakhir hanya dengan ponis ringan. Gitu. Terus bagaimana kita punya harapan terhadap segala isu soal penegakan hukum? Ya. Kurang viral apa? Bukan hanya Indonesia, dunia. Ya, korban terbesar perhelatan sepak bola, 130 orang mati. Gitu. Cuma jadi angka statistik. Ya kan? Tidak menghadirkan keadilan buat korban. Tapi apakah itu juga menjawab kenapa pada akhirnya korban itu tadi kan Pak Edwin sempat bilang bahwa Pak korban juga jadi dari kalangan supporter ya itu takut untuk bersaksi gitu ya, atau menjadi saksi gitu. Apakah sebetulnya ketakutan itu muncul dari pada saat kejadian atau tragedi itu berlangsung dan kemudian ke depan ketika mereka tidak mendapatkan haknya lagi, atau mungkin juga di Malang, dalam konteks Malang itu sendiri ada pengalaman-pengalaman yang mungkin antara publik umum dengan polisi atau mungkin supporter dengan polisi yang kemudian membuat mereka jadi rasanya enggan untuk berurusan dengan polisi gitu, terutama untuk menuntut haknya gitu. Ya, saya nggak tahu kalau spesifik ya, apakah mereka punya pengalaman langsung atau tidak. Gitu. Tapi pandangan umumnya menurut saya ya memang ada ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum. Bahkan ada rasa ketidaknyamanan ikut terlibat dalam membantu penegakan hukum. Gitu. Ada kekhawatiran akan ada resiko yang akan dicap apabila ikut-ikutan. Ikut-ikutan adalah positif. Ikut-ikutan dalam proses penegakan hukum. Gitu. Jadi kayaknya stigma itu dominan. Yang mempengaruhi publik secara luas mau bantu tapi gak mau terlibat. Gitu. Ya. Maksudnya dia mau bantu informasi, oke, gue mau kasih informasi. Tapi gue gak mau status. Gue gak mau kantor polisi, gue gak mau status jadi saksi, gak mau diperiksa di pengadilan, gak mau. Gitu. Tapi kalau butuh informasi, gue kasih, gue bisa kasih informasi. Tapi jangan bawa ke ruang formal. Gitu. Karena mereka gak punya rasa aman, gak punya jaminan, gitu loh. Gak percaya juga. Gitu. Iya, gak percaya juga, gitu. Ya gak punya jaminan. Dia khawatir ada orang yang kemudian balas dendam, sakit hati. Dia khawatir itu akan jadi pukulan balik, ya kan, gitu loh. Jadi ada situasi-situasi itu yang menurut saya bukan spesifik pada peristiwa kanjuruhan, ya. Tapi situasi itu ada di kepala secara umum masyarakat kita. Gitu. Yang itu penjelasan lebih konkretnya, ya, menurut saya terekam dalam catatan atau data laporan kriminalitas di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi BPS itu pernah merekam ya peristiwa-peristiwa pidana per setiap tahun memang dilakukan itu. Angka itu ada di terbitan oleh BPS. Nah itu saya baru tahu dari saya baca itu. Ternyata yang lapor ke polisi atas peristiwa pidana itu angkanya hanya ada di angka 24%. Seluruh provinsi gitu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu. Iya. Ya, menurut data BPS jumlah pelapor itu dari peristiwa aja tuh yang melaporkan tuh hanya di angka 20%. Ya. Jadi jumlah itu sudah menggambarkan ya, bahwa banyak peristiwa pidana itu tidak sampai kepada proses hukum. Ya. Mungkin karena korbannya takut, mungkin karena korbannya diancam,
atau mungkin korban sudah memaafkan, atau sudah ada musyawarah damai, gitu. Tapi mungkin juga karena korbannya takut lapor kehilangan ayam jadi kehilangan sapi. Iya. Jadi mahal gitu, biaya lapornya lebih mahal daripada biaya kehilangan. Nah gitu. iya, kan gitu. Nah iya. Jadi menurut saya data itu sudah cukup menggambarkan situasi kita yang sisanya juga menunjukkan kesadaran terhadap hak itu di warga negara kita, ya, itu rendah. Itu rendah. Ya. Atau jangan-jangan sisi lain lebih dominan ketakutan yang ada di kepala dibanding kesadaran tentang hak. Ya. Ketakutan akan tersiku, ya kan, akan kehilangan ayam jadi sapi, korban berubah jadi tersangka, ya kan, gitu. Selain takut pun juga mereka juga takut kalau misalnya kasusnya nggak akan selesai gitu kan kalau apa. Jadi lama kelamaan malah jadi diam dan dipendam gitu sebenarnya rasa takut itu gitu. Nah lalu saya mau bahas ini jadi kasus terakhir ini yang akan kita bahas itu kasus di penembakan di Duren 3 gitu ya. Di 13 saya mungkin baru tahu istilah justice collaborator atau saksi mahkota itu dari kasus ini sebetulnya. Sejujurnya gitu ya. Apalagi kan kasus ini disiarkan terus, laporan terus di media, di TV dan segala macamnya gitu. Nah mungkin saya kasih gambaran sedikit aja nih. Jadi di tanggal 13 Februari 2023 itu putusan persidangannya kan keluar. Lalu di tanggal 8 Agustus 2023 kemudian ada keringanan kurungan dan juga putusan dari Mahkamah Agung gitu. Untuk misalnya dari Verdi Sambo dari vonis mati jadi vonis seumur hidup. Lalu dari Putri Chandrawati dari 20 tahun ke 10 tahun penjara. Lalu ada juga Ricky Rizal 13 tahun ke 8 tahun penjara dan Kuat Ma'ruf 15 tahun ke 10 tahun penjara. Lalu untuk Richard Eliezer sendiri sebagai saksi mahkota, kalau saya tidak salah ya, jadi dia tetap menjalankan hukuman 1 tahun 6 bulan. Nah, dari kasus ini sendiri gimana tuh Pak? Secara umum proses ini ketika tadi ya diterima kemudian dianalisis, apalagi ada perubahan kesaksian di tengah-tengah gitu ketika akhirnya Richard Eliezer ngaku kalau dia sebetulnya dipaksa untuk mengaku keadaan yang berbeda dari keadaan yang dialami sebelumnya gitu, sampai akhirnya kasus ini tuh bisa dikawal oleh LPSK sampai akhirnya dapat putusan yang terjadi di 2023 itu. Nah dari awal sampai akhir itu prosesnya seperti apa kalau dari Pak Edwin? Di kasus ini juga yang berjalan tuh sebenarnya di awal mekanisme proaktif. Peristiwanya kan tadi tanggal berapa ya? Hari Sabtu itu peristiwanya. Ya kan? Kemudian baru dipublikasikannya oleh Mabes Polri pada hari Senin ya. Gitu. Ya, dipublikasikan. Nah, saya sih dengar itu waktu lagi di jalan tuh di mobil, dengar radio kan. Udah agak, menurut saya sih menarik nih. Ada polisi ditembak di rumah jenderal. Itu udah menarik. Dan ya belum ada permohonan ya. Kami kemudian proaktif. Kami bentuk tim, dorong mereka ke Polres Jakarta Selatan. Ya kan, Polres Jakarta Selatan cuma ngasih info ya belum banyak lah, sedikit ya. Kemudian kami komunikasi, salah satu pimpinan komunikasi dengan Pak Verdi Sambo, dan kemudian kami bisa ketemu Pak Verdi Sambo di Mabes Polri, itu timnya. Ketemu, Verdi Sambo minta supaya Bu Putri Chandrawati dilindungi LPSK, begitu juga Richard Eliezer dilindungi LPSK, ya kan? Richard Eliezer bersatu ketemu juga dengan tim LPSK, ya, ketemu dan mengajukan permohonan langsung. Gitu. Besoknya ada surat permohonan dari kuasa hukum dari Putri Chandrawati ngajuin ke LPSK untuk minta perlindungan. Gitu. Kemudian saya Sabtu
bersama beberapa teman dari LPSK dan Komnas Perempuan datang ke Duren 3 ke rumahnya Pak Sambo, ke rumah Jenderal Sambo, rumahnya Duren 3, dan kemudian bagi 2 tim, satu wawancara Bu Putri PC, saya wawancara Eliezer gitu loh. Ya. PC gak bisa diwawancara karena sepanjang pertemuan nangis aja. Oke. Nah, Eliezer ketika saya tanya ke sahabatnya dia jawab. Tapi bagus jawabannya rapi. Tapi saya nggak percaya aja. Naluri saya bilang dia bohong, itu aja. Saya merasa dia bohong aja, itu aja. Karena polanya nggak masuk akal kalau menurut Pak Etin, apa gimana? Enggak sih. Pak Etin udah ngerasa ini nggak masuk akal aja gitu ya? Enggak, bukan nggak masuk akal. Menurut saya kalau ceritanya, menurut saya ceritanya bagus. Oke. Bagus, ceritanya rapi. Gitu. Jadi bukan soal ceritanya masuk apa enggak. Oke. Tapi saya nggak meyakini aja itu bahwa itu cerita yang benar itu aja. Gitu. Ya. Jadi saya semata tidak meyakini bahwa itu cerita yang benar. Gitu. Saya merasa masih ditutupi. Ya, kemudian berlanjut kami undang PC dan Baradae untuk ke LPSK untuk menjalani tes, untuk menjalani asesmen psikologis. Ya. PC nggak pernah datang, Baradae datang. Gitu. Nah pada sesi itu saya temui lagi Baradae itu, karena kita sebut ya Baradae Eliezer ya, Richard Eliezer. Jadi saya tanyakan lagi, saya ulangi pertanyaan saya tentang peristiwa seperti apa sih, gitu. Dia masih mengulang jawaban yang sama ketika pertemuan di rumahnya Sambo. Sampai di pertemuan saya yang ketiga masih di LPSK, saya kemudian menanyakan yang sama, dia masih seperti itu. Saya bilang, kalau dengan keterangan kamu seperti ini, sebentar lagi kamu jadi tersangka. Kamu jadi tersangka. Kalau kamu jadi tersangka, LPSK nggak bisa lindungi kamu. LPSK hanya bisa lindungi kamu kalau kamu jadi justice collaborator. Apa itu justice collaborator? Saya jelasin. Setelah pertemuan dengan saya, 2 hari kemudian, dia tapi jadi tersangka. Tapi jadi tersangka. Ya. Nah, baru kemudian beberapa hari kemudian dia ngaku dengan salah satu petinggi Polri bahwa peristiwanya sebenarnya seperti ini. Gitu. Ya. Dan kemudian Kapolri juga mengumumkan tentang Richard jadi tersangka dan motivasi dia jadi mengakui perbuatan itu karena ingin menjadi justice collaborator. Oke. Gitu. Saya temui lagi Richard di Mabes di Barreskrim. Ya, kan. Saya udah lupa percakapan dulu itu. Iya. Ya, saya udah lupa. Saya tanya sama dia, Cat, kau tahu justice collaborator dari mana? Kan bapak cerita. Oke. Jadi saya udah lupa kalau saya oh iya. Ya terus baru di pertemuan itu dia mulai terbuka. Terbuka, ya kan? Dan ya itu konsistensinya yang selalu kita uji terus sampai dengan di proses persidangan gitu loh. Nah, menurut saya di tingkat penyidikan tidak ada yang berbeda pandangan antara penyidik dan LPSK terkait dengan justice collaboratornya Richard ini. Ya, kenapa? Karena kan penyidik itu memang sangat membutuhkan keterangan Richard ini. Ya. Karena keterangan yang lain itu hampir berada di pihak yang sana. Gitu. Jadi nggak ada keterangan yang berseberangan dengan keterangannya ada di sana itu, nyaris nggak ada gitu. Hanya keterangan Richard saja yang berbeda gitu. Ya. Gitu. Nah itu yang membuat kan penyidik terbantu kepada Richard ini. Nah ini yang saya ingin singgung soal justice collaborator.
yang kemudian ke dalam tuntutannya jaksa nuntutnya masih ya 20 tahun Pak. Pokoknya tinggi lah tuntutan jaksa kepada Richard itu. Kalau nggak salah 20 tahun atau berapa? 20 tahun mungkin gitu loh. Yang itu kan kemudian memicu protes publik. Memicu protes publik yang kemudian banyak ada dua amicus curiae, satu dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi, satu dari kelompok akademisi gitu loh. Ada dua. Jadi penandatangannya banyak tuh. Jadi unik juga. Uniknya ya baru sekali itu mungkin ada pelaku, tersangka, terdakwa yang banyak fansnya. Dan didukung bahkan secara formal lewat amicus curiae itu ya, oleh petinggi, oleh akademisi, oleh penggiat sosial, aktivis segala macam, dengan bentuk amicus curiae itu. Nah, tuntutan tinggi dari jaksa penuntut umum itu yang menurut saya memang menjadi satu celah yang potensi selalu terjadi pada setiap mereka yang berstatus justice collaborator kalau prosesnya ada di dua lembaga. Kenapa? Kalau seandainya penyidiknya jaksa, penuntutnya jaksa, penuntutnya pasti jaksa. Kalau penyidiknya jaksa, dia akan tahu tingkat kesulitan untuk menentukan tersangka, untuk menemukan alat bukti. Penyidik ini paling ngerasa. Yang paling ngerasa itu kesulitan mengumpulkan alat bukti ya penyidik. Tapi kalau dia jaksa, dia lebih mudah mentransfer kesulitannya itu ke jaksa penuntut umum ya. Ada satu badan misalnya kan. Gitu. Tapi kalau ini polisi, ini kejaksaan, waduh ini susah deh. Ini babak belur, ya kan berkeringat darah segala macam untuk membuktikan perkara ini. Gitu. Dia butuh JC, misalnya dia butuh JC, ada di JC. Terima kasih banget ya. Tuntas juga di perkara gue ya kan. Tapi dia di jaksa nggak tahu beban itu, nggak kerasa, nggak bisa ngerasain. Gitu. Dia kan tahunya barang jadi, udah berkas, ya kan, udah jadi berkas, udah tinggal baca buat dakwaan. Tinggal bertarung di persidangan dengan dengan kuasa hukum terdakwa segala macam ya. Tapi proses babak belurnya penyidik untuk mengumpulkan bukti itu emosinya segala macam nggak dapet ya. Nah di beberapa kasus soal tuntutan justice collaborator yang tinggi itu menurut saya sebagian besar problem di situ. Gitu loh. Karena terutama bukannya kadang-kadang jaksa saja sebenarnya paham kontribusi si justice collaborator, tapi pejabat jaksa yang nggak paham. Kenapa? Tuntutan itu kan yang nentukan bukan JPU, pejabatnya. Gitu loh. Jadi bukan si jaksa itu yang nentuin jumlah tuntutan jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi adalah pejabatnya, misalnya Kejati atau pejabat di Kejaksaan Agung yang juga punya jarak dengan kasus itu. Ya kan? Jadi misalnya kasus pembunuhan, ya udah tuntutannya 15 tahun, DJC enggak belum. Jadi makin berjarak lagi tuh, ya kan? Misalnya pada kasus Richard, saya rasa kalau pakai pendekatan personal, saya rasa jaksa sangat memahami kontribusi Richard sebagai JPU-nya ya, yang diikut di sidang. Tapi pejabatnya pejabat dari Kejaksaan Agung nggak punya itu, emosi itu nggak ada, detail itu nggak ada, itu nggak ada. Tapi kok bicara soal tantangannya sendiri untuk nyari atau untuk menganalisis kasusnya, ada kesulitan kan, misalnya kan kita tahu ini orang yang terlibat ini kan sebenarnya dari institusi kepolisian juga gitu. Maksudnya bobot tantangannya tuh seperti apa gitu pada saat tadi ya, ketika misalnya masalah ini dibawa untuk disidang untuk diteliti di kepolisian dan sebagainya. Lalu mungkin juga ada ini ya di luar yang kita tahu, mungkin ada katakanlah mungkin ada intimidasi dan sebagainya yang mungkin dialami oleh Eliezer atau mungkin orang-orang lain yang ikut membantu untuk
menggawai kasus ini, termasuk juga mungkin yang dialami LPSK mungkin. Ya. Jadi kasus itu gak ada yang sulit kalau ada kehendak politik. Ya, kehendak politik yang nggak bermasalah, yang nggak macam-macam. Menurut saya itu salah satu contohnya pada kasus pembunuhan Joshua ini, ya. Gitu loh. Ya kalau pakai bahasa obrolan kita, untungnya presiden ada perhatian. Untungnya Menko Polhukam backup. Gitu. Kalau nggak salah 3 kali ada pernyataan presiden, walaupun dalam doorstop ya, Ya kalau Menko Polhukam pas itu Mahfud ya cukup ngawal lah. Gitu. Untungnya. Coba kita lihat pada kasus yang lain, nggak dapet itu. Kita nggak dapat perhatian seperti itu pada kasus yang lain yang viral, yang ramai juga. Misalnya kasus Kanjuruhan atau kasus yang lain nggak dapat. Jadi efek dari perhatian kekuasaan itu, ya. Misalnya presiden terhadap suatu kasus itu dampaknya besar banget. Ya. Secara pribadi saya nggak bisa meyakini bahwa itu inisiatif murni Polri dengan atas nama penegakan hukum penyidikan. Ya. Karena kan di awal waktu yang saya bilang peristiwanya Sabtu, ya, kemudian diumumkan Senin itu, di awal dikatakan bahwa Joshua itu melakukan pelecehan seksual. Ini pernyataan resmi loh. Pernyataan resmi Polri, ya. Melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Irjen Sambo, ya kan. Kemudian terjadi tembak menembak, gitu loh, antara Joshua dengan Baradae, gitu loh, yang mengakibatkan kematian Joshua. Ditambahkan lagi loh keterangan yang lain bahwa Baradae itu jago tembak, segala macam. Ya. Itu keterangan resmi. Keterangan resmi itu kan yang istilah katanya harus dipertahankan bahwa itu memang kejadiannya, bahwa itulah kebenarannya, ya kan? Gitu loh. Itu kan berubah 180 derajat. Ya tadi saya bilang, ya tadi karena ada, walaupun doorstop, ada pernyataan dari presiden, ada backup dari Menko Polhukam. Ya kita ngomong di awal, ya. Kalau negara ini, kalau negara presiden punya concern terhadap isu soal penegakan hukum yang benar, menuju keadilan, gampang. Tadi sebagaimana kasus kematian Joshua, yang sulit jadi mudah, ya kan? Gitu. Yang menolak, yang mendenial kebenaran, jadi kemudian membuat kebenaran, menciptakan kebenaran baru kan, atau menghadirkan kebenaran yang sebenar-benarnya, memang bisa, gampang kok. Kalau kita berkuasa itu gampang kok, gitu. Tinggal mau apa enggak ya. Itu pernyataan yang menarik. Saya sebenarnya tertarik buat mendalami itu, tapi kayaknya waktu kita terbatas. Jadi mungkin saya pengen Pak Edwin mungkin untuk merangkum dari obrolan kita ini, kira-kira ada pelajaran penting yang bisa kita ambil nggak terkait dengan misalnya cara kita memandang diri kita sebagai warga publik yang kita juga punya hak di depan negara gitu ya. Dan mungkin juga refleksi dari Pak Edwin sendiri sejauh perjalanan karir Pak Edwin mendalami bidang HAM sampai saat ini, kira-kira mindset yang berkembang yang tadinya Pak Edwin bekerja sebagai pegiat aktivis, kemudian di LPSK, kira-kira apa mindset yang masih ada atau mungkin mindset yang sudah ada itu kemudian berkembang tuh kira-kira seperti apa dalam memandangi sistem peradilan pidana kita atau dalam memandangi posisi kita sebagai warga publik yang punya hak di depan negara gitu. Kalau dari Pak Edwin sendiri gimana Pak? Ya, pertama kita memang dibutuhkan pengetahuan terhadap hal-hal yang menjadi hak kita. Bahwa kalau ada musibah,
ada peristiwa yang kita alami itu jangan hanya diletakkan pada situasi yang irasional, yaitu takdir gitu. Tapi juga bahwa peristiwa-peristiwa itu, bahwa dalam takdir tersebut ada hak yang bisa kita tuntut dan ada kewajiban yang bisa diselenggarakan oleh negara. Ya memang membutuhkan waktu, membutuhkan keberanian, ya. Termasuk juga akses untuk bisa sampai kepada negara atau kekuatan negara yang kita butuhkan tersebut. Ya. Ya, akses itu bisa dimiliki oleh lembaga-lembaga masyarakat, ya, mau ormas kah atau mau NGO, ya. Atau lembaga negara seperti Komnas HAM, LPSK, ya. Komisi Yudisial, Ombudsman dan lain-lain, gitu. Yang sebenarnya banyak ruang buat masyarakat juga untuk mengadukan, gitu, yang masalah dihadapinya. Tapi memang di situ dibutuhkan pengorbanan waktu, mungkin pengorbanan biaya, ya, dan kesiapan mental juga. Tapi menurut saya itu harus kita lakukan untuk kita bisa menghadirkan apa yang menjadi sebenarnya kewajiban dari negara dan keadilan yang kita harapkan dari peristiwa yang menurut kita tidak semestinya terjadi. Oke. Nah, di konteks negara, di konteks kekuasaan, saya rasa terlepas segala upaya untuk meningkatkan, untuk memperbaiki situasi ekonomi, ya, investasi atau kesejahteraan masyarakat dan segala macam, ya. Selama kita tidak menempatkan isu soal anti korupsi, ya, isu soal good government sebagai agenda besar, sebagai agenda bersama, saya khawatir segala tujuan baik untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu hanya ada di atas kertas, dan pada akhirnya cuma ada pada angka statistik yang sepertinya indah, tapi rapuh, karena di pondasinya itu rusak, gitu, oleh praktek-praktek korupsi. Ya. Praktek korupsi ya, di semua banyak di cabang-cabang kekuasaan negara kita. Gitu. Ya maksud saya, selama kita tidak punya concern terhadap pemberantasan korupsi, terhadap anti korupsi, terhadap good government, ya, maka segala mimpi indah tentang kesejahteraan itu ya hanya berakhir sebagai janji-janji kampanye yang manis saja. Mungkin. Siap. Ya. Masih banyak Pak Edwin sudah meluangkan waktunya di Palmera, di kantor kami. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Edwin atas undangannya. Itu saya. Oke. Ya, begitu teman-teman, episode kali ini bersama dengan Pak Edwin Partogi Pasaribu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.